Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mbak Dedi di Watu Agung. Pada malam hari ini Kamis malam Jumat tanggal 15 September 2002. Saya pribadi ingin berbagi tips bagaimana apa saja yang dibawa pada saat kita akan ibadah umroh atau ibadah haji. Biasanya teman-teman, kalau kita mau umroh, kita itu biasanya dapat 3 macam tas. Ini satu tas koper namanya, tas koper. Kemudian yang kedua tas ransel ya. Kalau bisa dikasih nama teman-teman, dikasih nama biar tidak salah ambil punya teman. Yang ketiga ada tas paspor. Apa saja yang dimasukkan ke dalam tas ransel dulu? Tas ransel ini kalau kita saat ibadah umroh menuju ke Mekah, bukan ke Madinah dulu tapi menuju ke Mekah dulu, dari Jeddah turun kemudian oper ke Mekah, itu yang harus dipersiapkan atau yang perlu diisi pada tas ransel ini adalah satu ini kain ikhram. 2 lembar kain ikhram ini harus masuk ke tas ransel ini. Kalau kita turun di Jeddah tapi tujuan langsung ke Mekah, jadi umroh langsung siap dengan tas ranselnya, dengan baju ikhramnya, kain ikhramnya. Setelah ini masuk, kita tambah lagi dengan sajadah kecil. Sajadah kecil ini persiapan apabila kita sewaktu-waktu sholat di perjalanan, dan sekaligus nanti di sana apabila kita umroh, kita juga membutuhkan ini. Jadi ini dimasukkan ke dalam tas ransel. Kemudian ada lagi teman-teman yang perlu dimasukkan ke tas ransel ini adalah masker ya. Zaman sekarang itu harus pakai masker teman-teman. Ini maskernya masih saya taruh sini. Ini masker ini disiapkan, dimasukkan ke sini. Ada beberapa yang kita bawa, ada 4 atau 5 untuk persiapan, tidak apa-apa. Di sini ada ransel. Kemudian ini di pesawat biasanya kita itu biar nggak ngantuk, ada cemilan ya teman-teman, cemilan. Kemudian yang ketiga ini alat-alat mandi. Kita harus bawa sendiri teman-teman. Kita harus bawa sendiri sikat gigi, pasta giginya, juga ada sabunnya kalau bisa jangan sabun cair ya. Ini dimasukkan ke tempat seperti ini. Ini adalah perlengkapan mandi. Yang keempat, kita juga harus siap dengan obat-obatan teman-teman. Ini obatnya. Biasanya kalau kita di perjalanan itu payah ya, payah itu harus minum ini. Yang kedua biasanya sakit kepala, ngeluh atau batuk-batuk, kita siapkan obat batuknya. Jadi ada beberapa ya tadi, ada kain ikhram yang sudah masuk ya, kain ikhram, ada sajadah, kemudian ada perlengkapan mandi, ada sedikit snack, kemudian obat-obatan. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting harus masuk ke tas ransel, karena ini kita bawa di belakang badan kita. Ini untuk yang landingnya di Jeddah, kemudian langsung melakukan umroh. Jadi ini yang dipersiapkan. Kalau teman-teman punya power bank, ingat, power bank tidak boleh masuk ke koper teman-teman, karena itu sangat berbahaya. Power bank tidak boleh masuk ke koper, jadi harus dimasukkan ke ransel. Tapi saya kebetulan nggak bawa power bank. Yang terakhir, sudah ini ya, sudah lengkap. Biasanya ada istilahnya bantal leher, kalau ibu-ibu biasanya bawa itu ditaruh di sini. Yang kedua, ini adalah tas paspor, bentuknya kecil. Ini harus selalu kita bawa. Kalau kita sholat ke
Masjidil Haram, kita tawaf di Ka'bah, ini selalu ikut. Luar biasa, tas ini mulia teman-teman karena ikut tawaf dengan kita. Apa yang dimasukkan ke sini? Yang dimasukkan ke sini kalau kita punya Quran kecil teman-teman. Quran kecil ini kita bawa. Di sana sebetulnya banyak Quran. Cuman kadang-kadang kita lebih asik dengan Qurannya sendiri. Kita boleh bawa satu. Yang kecil enggak apa-apa. Kemudian HP teman-teman ya. HP jangan lupa HP. HP ini dimasukkan ke tas kecil ini. HP kalau dulu waktu Corona kita harus bawa hand sanitizer, itu dimasukkan ke sini. Tapi kayaknya sekarang sudah enggak ya. HP, kemudian maaf teman-teman, ini ada yang lupa tadi. Pada saat kita memasukkan kain ikram ke dalam ransel, ini sabuknya teman-teman. Sampai lupa aku, sabuk ya. Sabuknya. Sorry, ini kehari sampean. Yang tas paspor ini yang dimasukkan satu Quran teman-teman. Quran, kemudian HP, ada lagi ini headsetnya. Headsetnya jangan lupa, biasanya kita asik dengan headset kita sendiri. Kemudian apa lagi ya? Paspor tentunya. Paspor tapi kita boleh pegang. Nanti setelah ada di mana itu di travel, di kantor travel biasanya dikasihkan paspornya, dimasukkan ke sini. Dan jangan lupa uang teman-teman. Uang itu masuk ke sini karena ini selalu kita bawa. Uangnya kita masukkan ke sini. Dan ini lagi. Ini buku panduan doa pada saat kita melakukan tawaf dan sa'i, dan doa-doa macam-macam doa di sini. Doa melihat Ka'bah, doa masuk ke masjid, semua ada di sini. Ini perlu kita bawa di tas kecil ini. Terus ada lagi teman-teman, barangkali kalau kita suka pakai ini untuk bersih muka, apa namanya, kapas ya, boleh dimasukkan ke sini. Dan satu lagi ini kresek ini, karena di sana betul di Masjidil Haram menyediakan tas ini, tas kresek ini untuk sandal kita. Di Madinah juga disediakan, tapi kadang-kadang juga kita tidak menemukan itu, kita harus bawa sendiri. Kita masukkan ke sini. Kalau kita butuh nulis-nulis, kita bawa spidol juga. Ini teman-teman yang harus masuk ke sini. Buku-buku ini, buku-buku dari travel, kalau seandainya teman-teman membutuhkan, nggak hafal dengan base-nya base berapa, terus jadwal kegiatannya selama 16 hari itu apa, ini di bawah enggak apa-apa. Ini di bawah. Enggak apa-apa. Masuk ke tas kecil ini. Yang terakhir, ini lagi teman-teman, sapu tangan. Tapi sapu tangan ini kalau kita bawa celana panjang, ini masuk ke celana panjang. Tapi kalau kita pakai sarung, kita masukkan saja ke sini. Sudah ada 2 ya, sudah masuk semua. Yang terakhir teman-teman, yang terakhir ini adalah koper. Nah, ini kopernya. Kopernya teman-teman. Mohon maaf, koper ini isinya ini bagian jeruan-jeruan. Tapi saya keluarkan dulu, nggak apa-apa ya. Ini sudah saya masukkan, sudah saya tata sebetulnya. Satu handuk teman-teman, jangan lupa bawa handuk. Meskipun di hotel sudah disediakan handuk, alangkah baiknya kita membawa sendiri. Takut nanti di sana gak kebagian handuk, tapi insya Allah kebagian. Tapi kita bawa teman-teman, kita bawa handuk. Kemudian karena regulasi sekarang di Mekah itu gonta-ganti, katanya untuk tahun-tahun ini kita tawaf atau sholat di pelataran Ka'bah, di depan Ka'bah, kita harus bawa kain, harus pakai kain ikram. Jadi saya usahakan atau teman-teman usahakan membawa double. Yang tadi dimasukkan ke tas ransel, yang satu untuk dobelannya kita masukkan ke koper. Di koper juga ada ini teman-teman untuk persediaan ya, karena demi kesehatan kita harus pakai ini. Seandainya di sana dibutuhkan ya kita bagi-bagi dengan teman yang lain. Ini apa namanya, handuk, kemudian kain ikhram yang double tadi,
Terus baju secukupnya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak membawa baju. Baju secukupnya. Ada 4 atau 5 saja. Nanti di sana bisa dicuci. Kemudian kaos panjang teman-teman. Kaos panjang. Nah ini. Kalau teman-teman yang di SMP Negeri Purwosari apal dengan kaos ini. Ini karena kaos alma mater SMP. Dan yang di SMA saya bawa. Jangan khawatir. Ini untuk SMA Negeri Pandaan. Teman-teman saya doakan dengan baju-baju yang saya bawa ini alma mater, teman-teman bisa berkunjung ke sini atau bisa berkunjung ke sana, insya Allah. Kemudian ada kaos daleman ya teman-teman ya. Kaos oblong namanya. Kaos ini kita juga bisa dapat dari travel karena di sini ada tempat untuk membawa bekal kita, uang kita. Ini ada resletingnya, kita masukkan ke sini di dadanya teman-teman. Ini biasanya di travel disediakan. Kita bisa beli di travel. Dan yang satu lagi ini jatah teman-teman. Mohon maaf, ini jatah dari travel. Kita pakai juga. Kemudian yang ketiga saya bawa 3 teman-teman. Ini kebesaran baju kebesaran dari SMA Negeri Pandaan. Nah, bisa di zoom ini ya, kebesaran dari SMA Negeri Pandaan saya bawa dan saya doakan semuanya bisa ke sana. Kemudian ada sarung teman-teman. Kita bawa sarung jangan 1 atau 2, kalau bisa lebih tidak apa-apa teman-teman, 4 atau 5. Karena saya pribadi saya tidak menggunakan celana panjang, jadi saya menggunakan kain sarung. Ini teman-teman yang bisa masuk ke koper. Nanti kita tata lebih rapi ya. Untuk sementara cuma itu yang perlu dimasukkan ke koper. Yang kedua sendal. Teman-teman jangan lupa bawa sandal. Sandal yang baru dibungkus kresek ditaruh sini, tidak apa-apa. Sandal atau kaos kaki. Dan ini tadi daleman ya. Saya nggak mau tunjukkan ini daleman. Kemudian ada, kalau ini dibutuhkan teman-teman di sana. Meskipun di sana banyak, alangkah baiknya kita bawa. Kalau kita nyuci ya, nyuci sendiri daleman atau kaos-kaos, kita bawa ini masuk ke koper. Ada lagi, kalau kita membawa obat batuk tapi berupa sirup teman-teman, itu tidak boleh ada di sini, tidak boleh ada di sini, tapi harus ada di koper. Tapi kecil saja teman-teman ya, kecil saja dimasukkan ke koper sekaligus snack. Snack itu misalnya kita suka kacang, ya jangan terlalu banyak, di sana banyak. Tapi kalau misalnya dibutuhkan, kita kangen dengan makanan Indonesia, kita boleh bawa snack masuk ke sini. Kemudian gunting kuku, cukur jenggot atau gunting kecil boleh masuk ke koper. Insya Allah aman. Itu teman-teman tip berbagi saya yang paling penting, karena tahun-tahun seperti ini situasi di sana belum pasti, nggak jelas, panas apa dingin dan lain-lain. Diusahakan bawa jaket teman-teman meskipun nggak tebel, karena itu untuk menjaga tubuh kita agar tidak kedinginan. Yang kedua ini kalau kita di sana, kita usahakan bawa kacamata, satu yang untuk membaca, karena tadi kita bawa Al-Quran, disiapkan untuk kaca membaca. Kalau usia saya atau teman-teman yang seusia dengan saya pakai kacamata baca, sekaligus kacamata hitam. Kacamata hitam ini dipersiapkan karena di sana itu silau teman-teman ya. Marmer di pelataran Masjidil Haram itu putih teman-teman. Jadi kita itu silau biasanya kalau siang hari tidak pakai kacamata ini. Jadi kita harus membawa kacamata hitam. Ada kacamata baca dan ada kacamata hitam. Dipersiapkan saja teman-teman. Alangkah baiknya kita siap-siap daripada nanti di sana kebingungan. Ini lagi yang penting. Jangan lupa cas HP, atau kalau perlu colokan HP-nya, colokan casnya, karena di sana biasanya tidak disediakan.
Itu teman-teman tips singkat saya, Mbak Dedi berbagi tip persiapan apa saja yang perlu disiapkan untuk para jamaah umroh atau jamaah haji apabila kita akan berangkat. Kalau kita menuju ke Jeddah kemudian ke Mekah langsung, jangan lupa ini tadi kain ikhram harus masuk sini. Tapi kalau tujuannya ke Madinah, kain ikhram boleh masuk ke sini. Syukur-syukur kita punya dua, yang satu ada di tas ransel, yang satu ada di koper. Insya Allah lebih asik. Sekali lagi kita juga butuh ini. Apa ini namanya teman-teman? Ada yang tahu boleh komen ini. Namanya gembok. Apa fungsinya? Gembok ini kita peruntukkan koper kita setelah ditutup, kita kasih pengamanan pakai gembok ini. Itu teman-teman. Kresek, nah aku lihat gembok kresek akeh teman-teman, jangan khawatir. Saya bawa banyak, ada teman yang membutuhkan kita kasih. Lagi apa yang dibutuhkan? Duit. Kita berbagi di sana. Uang kecil, uang pecahan real kecil kita bawa. Kita berbagi di sana. Itu teman-teman tips dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like atau di komen teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Mbak Dedi punya channel. Kurang lebihnya Mbak Dedi mohon diri dan doakan Mbak Dedi agar umroh ini mabrur, perjalanannya lancar, selamat, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.